Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program studi Teknologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Selamat bertemu kembali di mata kuliah ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Hari ini kita akan membahas materi yang ke-8 tentang desain saniter untuk bangunan dan peralatan di industri pangan. Nama saya Rati Dewanti, saya guru besar mikrobiologi pangan di IPB University. Bahasan hari ini akan mencakup desain saniter, standar terkait desain saniter, klasifikasi dan peraturan yang terkait dengan desain saniter, serta 11 prinsip desain saniter untuk bangunan dan fasilitas industri pangan, serta 10 prinsip desain saniter untuk mesin-mesin dan peralatan industri pangan. Setelah Anda menyelesaikan mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat mendefinisikan desain saniter dalam industri pangan, mendeskripsikan 11 prinsip desain saniter untuk bangunan dan fasilitas di industri pangan, serta mendeskripsikan 10 prinsip desain saniter untuk peralatan di industri pangan. Apakah yang dimaksud dengan desain saniter? Desain saniter adalah aplikasi dari teknik desain yang memungkinkan pembersihan dari semua komponen dalam pabrik, industri pangan dalam hal ini, dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang baik serta efektif. Standar tentang desain saniter dapat ditetapkan oleh pemerintah atau oleh asosiasi atau lembaga independen. Di Amerika Serikat, Kementerian Pertanian melalui FSIS menetapkan panduan untuk rancangan pabrik, peralatan, dan mesin-mesin untuk pengolahan daging, daging unggas, dan telur. Sementara FDA mengembangkan persyaratan untuk tingkat kebersihan dari pabrik, mesin, dan peralatan untuk pengolahan pangan. Lembaga lainnya, seperti yang tercantum dalam slide ini, adalah lembaga independen yang juga mengembangkan standar desain saniter. Desain saniter dapat dipersyaratkan untuk bangunan, untuk utilitas, untuk peralatan dan mesin-mesin, untuk pembersihan dan sanitasi, serta untuk pekerja atau personel. Di Indonesia, prinsip-prinsip desain saniter diakomodasikan dalam berbagai peraturan yang mengatur cara produksi pangan yang baik atau good manufacturing practices. Misalnya, peraturan Kementerian Perindustrian tahun 2010 mengatur persyaratan untuk bangunan, fasilitas, konstruksi, dan tata letak, serta struktur pabrik pengolahan pangan. Peraturan lainnya dari Badan POM dikeluarkan oleh Kepala Badan POM pada tahun 2012 mensyaratkan GMP untuk industri rumah tangga. Demikian pula peraturan khusus untuk produsen susu formula serta industri jasa boga yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2011. Mari kita mempelajari prinsip-prinsip desain saniter untuk bangunan dan fasilitas pengolahan pangan. Ada 11 prinsip desain saniter yang mempersyaratkan beberapa hal yang tercantum dalam slide ini, dan saya akan membicarakannya satu persatu dalam slide-slide berikut. Yang pertama adalah menetapkan zona higienis dalam fasilitas pengolahan pangan. Bangunan dan fasilitas pengolahan pangan harus memiliki zona-zona higienis yang dipisahkan satu dengan lainnya. Pemisahan ini memungkinkan satu proses pengolahan dalam suatu rantai pengolahan dapat dilakukan ketika rantai yang lain memiliki masalah atau sedang didedikasikan untuk pembersihan dan sebagainya. Adanya zoning ini juga memungkinkan lalu lintas bahan baku dan personel sedemikian rupa sehingga aliran proses tetap terjadi dengan baik dengan meminimalkan potensi kontaminasi. Contohnya adalah misalnya memisahkan secara fisik bahan-bahan
yang mentah dengan bahan-bahan yang sudah diolah. Gambar ini menunjukkan adanya zona-zona yang berbeda. Zona-zona di mana pengolahan terjadi umumnya merupakan daerah yang tingkat higienitasnya lebih tinggi. Prinsip desain saniter yang kedua adalah pengendalian pergerakan personel maupun bahan untuk menekan adanya bahaya. Terkait dengan persyaratan atau prinsip pertama, ketika pabrik dibagi dengan baik menjadi beberapa zona, maka lalu lintas dari bahan maupun personel dapat dirancang sedemikian rupa sehingga bahaya dapat dikendalikan dengan baik. Lalu lintas dari pekerja, pengunjung, produk, bahan baku, dan ingredient, serta bahan pengemas harus dirancang dengan baik sehingga perpindahannya dari zona yang satu ke zona yang lainnya dapat mencegah atau mereduksi kontaminasi. Pengendalian pergerakan dapat diatur dengan suatu barrier yang sifatnya pasif, seperti terlihat di dalam gambar sebelah kiri, atau secara aktif, seperti yang terlihat dalam gambar di sebelah kanan. Prinsip yang ketiga adalah persyaratan agar akumulasi air terkendali di dalam fasilitas pengolahan. Meskipun air adalah bahan yang penting dalam produk pengolahan dan sanitasi, tapi air juga merupakan sumber ancaman bagi keamanan pangan. Oleh karena itu, konstruksi dari dinding, lantai, langit-langit harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah terjadinya genangan dan harus dirancang agar memfasilitasi suat tiris atau bisa meniris dengan sendirinya, serta pembuangan air. Lantai misalnya harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama dengan kemiringan yang memfasilitasi penirisan dan atau dilengkapi dengan drainase yang baik. Ini adalah gambar ruangan dengan kemiringan yang baik sedemikian sehingga air yang ada tidak akan tergenang dan selalu meniris dengan sendirinya. Prinsip desain saniter yang keempat mempersyaratkan pengendalian suhu dan kelembaban ruangan. Suhu dan kelembaban ruangan dapat memengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, oleh karena itu harus dipastikan bahwa udara kering dan dingin. Untuk itu, sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning harus dapat memelihara suhu dan kelembaban seperti yang diharapkan. Bagian engineering harus menjamin bahwa sistem HVAC dapat mengendalikan lingkungan dan perencanaannya harus dengan mempertimbangkan pada saat mesin dan peralatan sedang beroperasi. Prinsip desain saniter yang kelima mempersyaratkan bahwa aliran dan mutu udara terkendali dengan baik. Sistem HVAC yang ada harus menjamin bahwa udara hanya bergerak dari tempat yang lebih bersih ke tempat yang kurang bersih. Udara yang memasuki ruang pengolahan harus difilter untuk mengendalikan jumlah mikroorganismenya. Harus ada suplai udara backup untuk menjamin aliran dan tekanan udara pada ruang tertentu, serta harus diminimalkan terjadinya kondensasi. Prinsip desain yang keenam mempersyaratkan agar elemen-elemen di luar bangunan memfasilitasi kondisi yang saniter. Pertimbangan harus dilakukan ketika memilih lokasi dari perusahaan, ketersediaan halaman, pencahayaan, dan air sedemikian rupa agar pembersihan, sanitasi, dan pemeliharaan dari bangunan dan juga peralatan dapat dilakukan dengan tepat. Pertimbangan harus dibuat agar akses dapat terkendali baik dari dalam maupun ke lokasi, terutama untuk melindungi dari pabrik. Dimulai sejak perancangan sampai dengan konstruksi harus dipertimbangkan aspek-aspek keamanan dari lokasi dan juga personel.
pengaturan kendaraan yang baik, pencahayaan, sedemikian rupa sehingga tidak hanya menjamin keamanan pangan, tapi juga menjamin keamanan pekerja. Prinsip desain saniter yang ketujuh untuk bangunan dan fasilitas mempersyaratkan bahwa hal-hal yang melingkupi bangunan selalu memfasilitasi kondisi saniter. Pada saat merancang dan mengkonstruksi bangunan, harus dijamin agar semua bukaan yang ada di bangunan, pintu, kipas, dan lain sebagainya, bebas dari serangga dan hama lainnya. Semua bukaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menyediakan tempat persembunyian bagi hama maupun insek, tidak menjadi tempat masuk bagi serangga dan hama lainnya, serta memudahkan pembersihan dan inspeksi. Prinsip desain saniter yang ke-8 untuk bangunan dan fasilitas mensyaratkan agar desain interior harus mempromosikan sanitasi. Lini produksi harus dirancang dengan pertimbangan penuh untuk keamanan pangan, harus ada ruang cukup untuk pembersihan, untuk sanitasi, dan pemeliharaan dari komponen-komponen bangunan maupun peralatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang baik. Prinsip desain saniter yang ke-9 mempersyaratkan agar komponen dan konstruksi bangunan harus dapat memfasilitasi kondisi saniter. Ketika merancang komponen bangunan, maka harus dicegah agar tidak terbentuk lokasi yang dapat menjadi tempat persembunyian yang akan menjadi sumber cemaran. Ketika memilih bahan bangunan, harus dipilih bahan yang tahan lama dan tahan terhadap bahan kimia yang akan digunakan sebagai pembersih. Perhatian juga harus dibuat untuk finishing atau coating pada lantai, dinding maupun langit-langit, serta utilitas yang menembus tembok. Prinsip yang ke-10 mensyaratkan agar rancangan dari sistem utilitas dapat mencegah kontaminasi. Ketika merancang dan mengkonstruksi instalasi utilitas untuk air, untuk uap, dan sebagainya, harus diberi perhatian khusus agar mencegah terjadinya bahaya. Dengan cara menjamin bahwa semua permukaan dapat dibersihkan sampai ke tingkat standar mikrobiologi yang tepat, memilih dan menggunakan bahan-bahan konstruksi yang baik, memberikan akses untuk pembersihan, inspeksi, dan pemeliharaan, mencegah akumulasi air, dan mencegah adanya lengkungan, sudut-sudut yang dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran atau cemaran. Prinsip desain saniter yang ke-11 atau terakhir untuk bangunan dan fasilitas mempersyaratkan agar sanitasi terintegrasi dalam desain fasilitas. Desain dari bangunan dan fasilitas harus dilengkapi dengan sistem sanitasi secara terintegrasi, harus diperiksa secara teliti, adanya sudut-sudut atau celah untuk menjamin agar rancangannya mempromosikan praktek-praktek yang saniter. Misalnya pada rancangan untuk pintu, wastafel, saluran, dan sebagainya, untuk menjamin bahwa lokasi dapat diakses dan dapat dibersihkan dengan baik. Demikian tadi telah kita pelajari 11 prinsip desain saniter untuk bangunan dan fasilitas. Untuk mesin-mesin dan peralatan di industri pangan, ada 10 prinsip desain saniter yang akan Anda pelajari bersama-sama dalam slide-slide berikut. Prinsip yang pertama adalah dapat dibersihkan sampai tingkat mikrobiologi tertentu. Kita ketahui bahwa mesin dan peralatan harus dirancang dan dikonstruksi untuk menjamin bahwa pembersihan dan sanitasi dapat berlangsung dengan baik. Kegiatan pembersihan umumnya memerlukan waktu yang lama, memerlukan senyawa pembersih, air, dan energi sedemikian sehingga diinginkan frekuensinya tidak terlalu sering.
Salah satu strategi untuk menangani tersebut adalah dengan melakukan proses yang kontinu sehingga mikroba tidak punya waktu yang cukup untuk berkembang biak dan tinggal di dalam suatu lokasi tertentu. Untuk itu, harus tidak ada daerah pada mesin maupun peralatan di mana produk pangan dapat tinggal untuk waktu yang lama, misalnya pada sambungan-sambungan ataupun pada ujung-ujung yang buntu. Prinsip desain saniter yang kedua adalah terbuat dari bahan yang compatible atau cocok. Semua bahan yang digunakan untuk mesin dan peralatan di industri pangan harus memiliki permukaan yang inert atau tidak bereaksi, tidak berkarat, tidak berpori, dan tidak menyerap. Sebagai contoh, the American Meat Institute Foundation mempersyaratkan bahan-bahan apa saja yang boleh digunakan untuk mesin dan peralatan industri daging di Amerika Serikat. Bahan baja adalah yang paling sering digunakan, stainless steel adalah yang paling diinginkan, umumnya adalah stainless steel tipe 300. Materi yang tidak digunakan untuk industri daging adalah kayu, enamel, dan bahan yang tak berlapis. Masih terkait dengan persyaratan kedua, komposit yang digunakan dalam peralatan harus tetap utuh tanpa mengalami perubahan ketika dibersihkan atau disanitasi. Permukaan yang dicat atau dilapis tidak boleh digunakan sebagai permukaan yang kontak dengan pangan. Berbagai metal yang digunakan dalam konstruksi mesin dan peralatan harus saling cocok satu sama lain. Segel atau o-ring harus mengalami atau berkontak sangat minimum dengan produk yang diolah. Bahan-bahan dalam konstruksi mesin dan peralatan harus cocok dengan produk yang diolah, lingkungannya maupun metode pembersihan serta bahan pembersih yang digunakan. Prinsip desain saniter yang ketiga mempersyaratkan agar peralatan dan mesin industri pangan mudah diakses untuk inspeksi, pemeliharaan, dan pembersihan serta sanitasi. Semua bagian atau komponen dari mesin dan peralatan harus mudah diakses untuk tujuan di atas. Indikatornya adalah inspeksi dapat dilakukan oleh seseorang tanpa bantuan dari peralatan atau mesin dan peralatan tersebut mudah untuk dipreteli. Semua permukaan yang kontak dengan pangan harus mudah diakses untuk pembersihan, sanitasi, dan inspeksi. Apabila dia tidak mudah dicapai, maka dia harus bisa dipreteli. Jika akses maupun penyopotan atau pempretelan tidak mungkin, maka harus bisa dilakukan pembersihan secara CIP. Apabila tidak, maka harus bisa dibersihkan dengan COP. Di samping mesin dan peralatannya, maka bagian-bagian dari mesin dan peralatan juga harus mudah dibersihkan. Misalnya bagian yang menempel atau bergantung pada peralatan, rantai pengikat, wadah-wadah yang ada pada suatu peralatan, serta sistem ban berjalan. Selain itu, permukaan yang tidak kontak dengan pangan pun harus mudah diakses untuk pembersihan dan sanitasi. Instalasi peralatan dan mesin harus memiliki cukup jarak dengan lantai dan juga memiliki jarak dengan satu dan lain peralatan. Peralatan dan mesin harus diletakkan sedikitnya 30 inci dari dinding ataupun langit-langit dan 36 inci dari peralatan besar lainnya. Prinsip desain saniter yang keempat untuk mesin dan peralatan mempersyaratkan tidak ada pengumpulan atau akumulasi produk maupun cairan. Mesin dan peralatan, termasuk juga sistem pipa, harus dirancang agar swatiris untuk menjamin bahwa makanan, air, dan produk-produk cair lainnya tidak tertinggal dan terakumulasi. Sistem swatiris ini dimaksudkan untuk meminimalkan peluang akumulasi residu dan pembersih, dan juga menurunkan peluang dari terbentuknya karat. Mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang biak dalam genangan air atau cairan, terutama jika ada sisa pangan yang terperangkap di dalam
celah atau tempat-tempat yang tersembunyi. Prinsip desain saniter yang kelima, mempersyaratkan agar semua lubang tertutup secara kedap. Semua lubang atau celah pada permukaan peralatan harus ditutup dengan kedap. Cekungan harus dihilangkan atau ditutup secara permanen. Baut, tombol, gantungan, penutup, kotak penyambung maupun pelat harus dilas sedemikian sehingga mereka menyatu dengan permukaan peralatan. Harus diupayakan untuk meminimalkan peluang akumulasi atau penetrasi dari cairan ke dalam permukaan atau pada permukaan peralatan, terutama jika akumulasi dapat terjadi secara tidak kentara. Adanya lubang harus bisa dihilangkan sedini mungkin. Jika tidak bisa dihindari, maka harus ditutup secara permanen. Prinsip desain saniter yang keenam adalah tidak adanya retakan atau celah agar tidak menjadi niche atau tempat persembunyian. Peralatan pengolahan pangan tidak boleh menjadi tempat berkumpulnya mikroorganisme atau residu. Evaluasi terhadap kualitas pengelasan harus dilakukan. Demikian pula harus dilakukan evaluasi jika peralatan mengalami modifikasi. Beberapa hal terkait dengan prinsip desain nomor 6 mencakup tingkat kekasaran dari permukaan yang diperbolehkan, sudut atau lengkungan pada peralatan, tidak ada sambungan bertumpuk yang tidak ditutup secara hermetis, tidak boleh dilakukan pendempulan pada permukaan yang kontak dengan pangan, semua sambungan dan pengelasan harus dihaluskan, penggunaan pengikat tidak diperbolehkan di atas zona atau area pengolahan pangan. Apabila harus, maka pengikat tersebut harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan mesin-mesin pengolahan pangan yang kontak dengan makanan. Prinsip desain saniter yang ketujuh mempersyaratkan bahwa kinerja mesin dan peralatan dalam industri pangan harus beroperasi secara saniter. Selama operasi, maka mesin dan peralatan tidak boleh berkontribusi terhadap kondisi yang tidak saniter, misalnya menyebarkan produk, menyebarkan debu, menyebabkan masuknya pelumas, dan sebagainya. Beberapa kriteria penting terkait prinsip ini adalah menjamin bahwa berbagai tombol atau panel mudah dibersihkan dan disanitasi selama operasi mesin. Semua udara atau udara bertekanan yang bersirkulasi pada permukaan yang kontak dengan pangan harus bersih, melewati filter, dan kering. Udara harus kering untuk mencegah terjadinya kondensasi pada permukaan. Filter udara atau unit filter lainnya harus diletakkan sedekat mungkin dengan permukaan yang kontak dengan pangan. Prinsip ke-8 dalam desain saniter untuk mesin dan peralatan adalah persyaratan desain yang higienis untuk tutup pelindung. Desain higienis untuk tutup pelindung, misalnya untuk penutup panel listrik, untuk rantai, tombol, dan sebagainya, harus dipertimbangkan sejak rancangan dan konstruksi dari peralatan. Desain dan konstruksinya harus menjamin bahwa pangan, air, serta cairan tidak akan terciprat atau mempenetrasi atau terakumulasi pada permukaan dari tutup pelindung. Hal ini selain juga menjamin keamanan pangan, juga dapat menjamin keamanan pekerja. Prinsip desain saniter yang ke-9 adalah adanya kompatibilitas yang higienis antara mesin dan peralatan dengan berbagai sistem pabrik lainnya. Seringkali, berbagai mesin dan peralatan memerlukan sistem tambahan untuk bisa bekerja. Oleh karena itu, dari sejak awal harus dirancang sedemikian rupa sehingga integrasi dari sistem di atas tidak meningkatkan risiko sanitasi. Pertimbangan teknis harus diberikan ketika mendesain saluran exhaust untuk memastikan bahwa drainase dapat secara efektif membuang cairan, serta keefektifan sistem CIP ketika diintegrasikan dengan
mesin, atau peralatan tertentu. Tim yang merancang peralatan dan mesin harus membuat checklist baik bagi mesin maupun bagi sistem lainnya yang memungkinkan mesin dan peralatan berfungsi di dalam pabrik. Prinsip desain saniter yang ke-10 atau yang terakhir untuk mesin dan peralatan adalah adanya protokol pembersihan dan sanitasi yang tervalidasi. Setiap peralatan dan mesin untuk industri pangan harus dilengkapi dengan prosedur pembersihan dan sanitasi yang valid. Rancangan dan konstruksi mesin dan peralatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan proses-proses sanitasi dan pembersihan. Protokol tersebut harus divalidasi untuk menjamin bahwa pembersihan dan sanitasi yang dilakukan sesuai dengan protokol adalah efektif dan efisien. Prosedur pembersihan dan sanitasi harus menyatakan secara spesifik pembersih dan sanitizer apa yang digunakan yang sesuai dengan spesifikasi dari peralatan, kondisi operasi, serta persyaratan lingkungan. Industri yang membuat peralatan pangan harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan pakar industri atau teknologi pangan, terutama ahli keamanan pangan, ketika melakukan perancangan, pembuatan, konstruksi, dan memvalidasi mesin serta peralatan untuk industri pangan. Para mahasiswa semuanya, demikian tadi adalah materi kuliah kita yang ke-8 tentang desain saniter untuk bangunan dan fasilitas serta peralatan di industri pangan. Silakan mengunjungi LMS untuk membaca materi-materi lainnya yang dapat memperkaya pengetahuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.